silakan Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat suhu kita, Direktur Muji Santosa Training Consulting, Pak Muji Santosa, yang tadi japri ke saya, katanya masih di pedalaman Riau, dalam perjalanan juga. Yang kami hormati Pak Mukhlis, yang ini di jalan, sambil di jalan, atau di jalan. Kemudian Bapak Ibu praktisi pengadaan baik dari Pokja maupun BPK dan penyedia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmatnya sehingga siang hari ini atau sore hari ini bagi saudara yang di Indonesia Timur kita bisa ketemu online lagi di webinar Muji Santosa Training Consulting. Untuk kesempatan siang ini membahas pengadaan di swakelola dengan RT ya, Prof. Ya. Ya, narasumbernya narasumber nasional Prof. Mukhlis Isnaini SH, Kabak PBJ Kota Kediri. Untuk aturannya biasa, narasumber menyampaikan materi selama 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 45 menit. Sertifikat akan diberikan paling cepat 2 kali 24 jam dengan cara mengisi post-test. Ya, jadi kalau tidak mengisi post-test, ya jangan tanya sertifikat. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mengisi post-test sebagai tanda Bapak Ibu hadir di webinar siang hari ini maupun webinar-webinar lain yang diadakan oleh MSTC. Dan sebelum acara dimulai, izin Bapak Ibu, kita berdoa dulu sekaligus kirim Al-Fatihah bagi Bapak Ibu yang Muslim untuk ayahanda dari rekan kita, Mas Rangga, yang baru beberapa hari lalu ditinggal oleh ayahandanya. Dilaruhi Al-Fatihah. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah 2 lebih 10 menit, langsung aja. Waktu sebenarnya kami serahkan ke Pak Mukhlis untuk menyampaikan materinya. Baik. Silakan Prof. Terima kasih Bang Kuswoyo, Cak Kuswoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Muji Santosa Training and Consulting. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sehat selalu bersama keluarga. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan webinar siang hari ini saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan program dari pemerintah Kota Kediri, yaitu program pemberdayaan masyarakat, yaitu Prodamas. Nah, ini yang tujuannya untuk pembangunan Kota Kediri lebih merata dan masyarakat lebih sejahtera. Nah, pada tahun 2015-16 ya, pernah sih pemerintah Kota Kediri itu kerjasama dengan Pak Renal Kasali ya di rumah perubahan di sana terkait dengan sebenarnya Kota Kediri ini kota apa sih sebenarnya, kita mencari ini ya, apa namanya, jati diri nih dari Kota Kediri ini sebenarnya kota apa. Nah, ternyata di sana adalah Kota Kediri adalah kota jasa ini ya. Terus kemudian terkait dengan program ini ternyata kalau dari pendapat Pak Renal Kasali sebenarnya ini adalah program yang sangat luar biasa gitu kan. Sehingga peran serta masyarakat ya, di Prodamas ini bisa langsung masyarakat nih yang melaksanakan, masyarakat nih yang ikut serta melaksanakan, menikmati gitu kan.
Jadi yang biasanya yang awalnya adalah peran dari pemerintah secara aktif, nah di sini ada peran dari masyarakat secara aktif, ikut merencanakan, bahkan ikut melaksanakan, sehingga pemerataan bisa lebih cepat nih dirasakan di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Nah, ini kalau sebenarnya Kota Kediri ini kota kecil nih ya, kalau selayang pandang dengan Kota Kediri yaitu terletak di bagian barat di Jawa Timur. Nah, kemudian total populasinya di tahun 2020 itu hanya 286 Nah, kita hanya ada 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Kegiatan ekonomi utama yang pastinya industri, perdagangan, jasa, yang pastinya Kota Kediri nggak bisa lepas nih dari gudang garam gitu kan. Jangan-jangan malah lebih terkenal gudang garamnya nih daripada Kota Kediri, Cak Kusoyo. Nah, ini kalau dari visi misi dari Wali Kota Kediri, dari sini ya poin ketiga itu memperkuat perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan. Nah, ini yang kita wujudkan dalam program pemberdayaan masyarakat. Nah, ini 10 program prioritas, Prodamas itu merupakan 10 program prioritas yang di tahun 2021 Prodamas ini menjadi Prodamas Plus. Nah, di antara kegiatan program-program prioritas yang lainnya. Nah, yaitu program Prodamas, program pemberdayaan masyarakat di sini yaitu program fasilitasi pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pemberdayaan masyarakat terobosan nih dari Kota Kediri yang ditujukan untuk mendorong partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dalam pembangunan. Nah, ini bersifat bottom up planning yaitu dari masyarakat diberikan kewenangan kekuasaan penuh dalam merencanakan dan turut melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di wilayah sesuai skala prioritas kebutuhan. Nah, alokasi anggaran nih tahun 2014 nih sekitar 50 juta per RT per tahun. Nah, di sini basis dan sasarannya ada 1.478 RT. Nah, itu saat itu masih 50 juta per RT. Nah, yang sekarang ini di tahun 2021 itu menjadi 100 juta per RT per tahun. Nah, Bapak Ibu, ternyata program pemberdayaan masyarakat ini di dalam program pembangunan dengan konsep pemberdayaan ini ternyata hasilnya itu 10 kali lebih cepat gitu daripada pembangunan yang hanya melalui dinas PU, ya pengusulan hanya melalui dinas PU gitu tanpa melalui Prodamas. Jadi percepatan di dalam pemerataan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sampai berbasis RT itu semakin apa namanya lebih cepat gitu ya. Apa yang diinginkan masyarakat yang dulu harus diusulkan ternyata ada skala prioritas. Nah, ini ternyata kalau masyarakat sendiri terlibat di dalam pelaksanaannya itu akan lebih cepat dan merata gitu. Nah, tujuan dari Prodamas ini yaitu menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya. Yang pastinya seperti itu. Kemudian meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT. Nah, karena yang tahu kebutuhan prasarananya apa. Nah, ini dari RT. Nah, ini bisa skala prioritas dari usulan dari RT. Kemudian memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa saja bisa teridentifikasi nih dari awal. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial, yang pastinya itu sasaran utamanya itu kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau ini di 2014, kalau kita bicara tentang Prodamas, memang di 2014 itu kami mengeluarkan Perwali nomor 40 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian dari konsiderannya di situ juga terkait dengan Perpres pengadaan barang jasa dan juga dari Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos. Manakala di dalam kegiatan Prodamas itu di dalamnya adalah mungkin termasuk di dalam pemberian hibah dan bansos kepada masyarakat. Nah, prinsip dari pelaksanaan Prodamas di sini dalam pengelolaannya yaitu transparan, yaitu seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RT. Jadi semua masyarakat RT tahu nih, gitu kan. Jadi kebutuhan apa saja menjadi skala prioritasnya. Kemudian partisipatif, ya yang pastinya seluruh masyarakat di lingkungan RT mengambil peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dan rembuk warga sebagai pengambil keputusan. Jadi ada tahapan-tahapan
proses sejak menyusun kebutuhan perencanaan di dalam kegiatan ini. Jadi keterlibatan langsung nih dari RT tersebut. Kemudian yang pastinya harus akuntabel, seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum. Berkelanjutan sehingga manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan. Nah, ini kalau dilihat dari partisipasi masyarakat dalam Prodamas, 85% warga terlibat nih dalam rembuk warga. Ternyata memang ada peran aktif masyarakat dan 15% memang tidak terlibat secara aktif. Nah, kalau dari ternyata di dalam kegiatan Prodamas ini, kalau dilihat dari anggaran APBD yang dulu 50 juta per RT, di situ ada anggaran yang dibutuhkan 72 M sekian. Nah, jadi selain dari anggaran APBD, ternyata juga ada anggaran dari swadaya di masyarakat gitu kan, sehingga peran dari masyarakat ternyata juga ikut di dalam pembangunan secara nyata, gitu. Jadi ikut terlibat baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi pendanaan. Jadi masyarakat juga terlibat. Nah, di sini ada 5% yaitu 3 M sekian gitu yang. Nah, kemudian dari struktur ini kalau di awal sebelum tahun 2021 Prodamas di Kota Kediri ini menggunakan tipe swakelola tipe 1, Mas Yan. Jadi di sini ada wali kota Kediri, tim koordinasi tingkat kota, tim koordinasi tingkat kecamatan, kelurahan, sampai tim swakelola Prodamas. Nah, ini kalau dari segi susunan tim. Nah, kemudian kalau dari tingkat kecamatan di sini yang pastinya keterlibatan dari camat sebagai ketua dan sampai dengan penanggung-jawaban di sisi lurah, LPMK, RW, RT juga terlibat di dalamnya sebagai anggota. Kemudian penanggung jawab di sini ada tim perencana. Jadi di awal dulu masih menggunakan swakelola tipe 1. Jadi tapi masyarakat terlibat aktif nih di saat menyusun perencanaan, ikut terlibat di dalam pelaksanaan. Jadi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kegiatannya. Dan tim pelaksana ini oleh PPTK dan tim pengawas yaitu sekretaris dari kelurahan. Waktu itu masih menggunakan tipe 1. Nah, ini kalau dari Prodamas itu bidang infrastruktur itu 60%. Jadi ada batasan-batasan terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang diperkenankan di dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini. Ada bidang infrastruktur, ada bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya yang sampai dengan 40%. Nah, ini kalau bidang infrastruktur, yaitu ada mungkin jembatan kecil, gorong-gorong, pengerasan jalan, semenisasi jalan. Nah, ini perbaikan sarana lingkungan, gang, pembuatan posyandu. Nah, ini adalah dari bidang infrastruktur. Kemudian pengadaan peralatan, pembuatan pos kamling lingkungan. Nah, ini bisa yang ada portabel juga. Pembuatan taman di lingkungan RT, pembuatan biopori, pembuatan sumur resapan. Nah, ini dari bidang-bidang secara infrastruktur. Kemudian dari bidang ekonomi ada penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan, pelatihan berbasis jenis keterampilan usaha dalam skala kecil. Nah, jadi kegiatan di bidang ekonomi nih untuk penyediaan sarana prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama. Kemudian kalau dari sisi bidang sosial, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat secara kecil dan non bantuan langsung tunai, antara lain pemberian santunan natura, peralatan kegiatan seni dan budaya. Nah, ini ada peralatan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat di tingkat RT, kegiatan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung prestasi pendidikan dan pengetahuan masyarakat, peralatan sekolah untuk siswa tidak mampu. Nah, ini yang tahu kebutuhan-kebutuhan itu adalah masyarakat di RT tersebut. Nah, di sini hasil dari pembangunan dari Prodamas ini ternyata sangat luar biasa gitu kan. Kalau dari sesi saluran ada 147.000 sekian meter gitu kan. Jadi sangat luar biasa gitu kan. Dalam rabat jalan, rasapan air. Nah, ini gedung TPQ. Jadi sangat luar biasa cepat gitu daripada harus dilaksanakan oleh dinas terkait. Nah, ini akhirnya dengan itu ada penghargaan-penghargaan yang bisa dicapai ya untuk dari pemerintah Kota Kediri. Nah, Bapak Ibu yang sebelum tahun 2021
program Prodamas ini adalah swaklola tipe 1. Nah, kemudian karena dirasa masyarakat sudah sangat siap nih untuk melaksanakan pelaksanaan Prodamas ini, maka di tahun 2021 adalah awal dilaksanakan Prodamas Plus. Nah, di Prodamas Plus ini sudah melibatkan kelompok masyarakat, secara kelompok masyarakat. Nah, seharusnya dilaksanakan di tahun 2020, nah ini karena ada kondisi force majeure karena COVID, nah ini jadi refocusing, nah ini baru dilaksanakan jalan di tahun 2021. Nah, di Prodamas tahun 2021 yang awalnya adalah 50 juta, nah ini ada di tahun 2021, ini ada 100 juta. Nah, ini keperluan untuk apa saja? Untuk perluasan bidang kegiatan infrastruktur, sosbud, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan. Nah, diperluas perlibatan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan sepenuhnya oleh Pokmas. Nah, ini baru di tahun 2021 sepenuhnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan oleh Pokmas secara swaklola tipe 4 yang dibentuk melalui musyawarah di kelurahan. Usulan wajib mandatori, nah ini ada dari jaminan kesejahteraan, PMT Posyandu, sarana prasarana pendukung kegiatan PPK. Nah, ini yang mandatori, yang wajib nih harus diadakan, kemudian pilihan kegiatan lebih berkualitas, dan diarahkan untuk pencapaian visi misi dan RPJMD serta program unggulan. Nah, di sini ada untuk penciptaan wirausaha 15.000, satu kelurahan, satu RTH, kemudian kampung keren, pengembangan koperasi RW. Nah, ini program-program kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di dalam kegiatan Prodamas Plus. Kemudian Prodamas Plus mengakomodasi usulan dalam keadaan darurat bencana nih, karena kemarin keadaan darurat bencana nih masih di tahun 2021. Nah, di Prodamas Plus yang pastinya Perwali nomor 23 tahun 2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat plus. Nah, ini kalau secara proses usulan, jadi tetap ada peran serta di masyarakat, rembuk warga di tingkat RT, sinkronisasi usulan di tingkat RW, ya kan? Sampai nanti pembentukan Pokmas, survei lokasi dan penghitungan RAP oleh Pokmas, kemudian dilakukanlah MO, ini masih aturan peraturan LKPP nomor 8 ya, jadi ada MOU swaklola antara pengguna anggaran dengan Ketua Pokmas, yaitu pengguna anggaran di sana adalah Pak Camat. Nah, kemudian ada pembentukan tim swaklola oleh Pokmas, ada penyusunan RAP dan gambar teknis, yaitu kemudian diverifikasi RAP ini dibantu oleh dinas teknis, yaitu kalau terkait dengan pekerjaan konstruksi ada PUPR, terkait dengan taman ada dinas pertamanan. Kemudian dilakukanlah setelah itu semuanya, dilakukanlah kontrak swaklola, dan pelaksanaan swaklola ini langsung dilaksanakan oleh tim pelaksana swaklola. Kemudian kalau selesai semua, baru penyerahan hasil pekerjaan kepada PPK, KPA. Di sini KPA adalah lurah di dalam pelaksanaan Prodamas ini. Kemudian penyerahan hasil lurah kepada penerima. Nah, seandainya ada bansos atau hibah, nah ini bisa ada penyerahan kepada masyarakat nih si penerima. Nah, musyawarah kelurahan ini minimal dihadiri oleh RT, RW, LPMK, kader, PKK. Jadi banyak unsur-unsur dari masyarakat nih yang terlibat di dalam musyawarah kelurahan atau di dalam rembuk warga. Nah, ini syarat Pokmas, yaitu telah mendapat pengesahan, karena pengesahan itu dari camat, kemudian memiliki struktur organisasi pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas, dan memiliki sekretariat nih yang berdomisili di kelurahan setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Jadi yang terlibat Pokmas di dalam kegiatan Prodamas ini ya Pokmas yang ada di lingkungan sekitar RT tersebut. Jumlah Pokmas, yaitu jumlah Pokmas tiap ditentukan di kelurahan dengan mempertimbangkan kebutuhan, volume pekerjaan, efektivitas kinerja, dan efektivitas pengendalian pengawasan. Nah, jadi Pokmas di sini 10 RT itu bisa membentuk satu Pokmas. Gitu. Tapi cara penganggarannya adalah satu RT adalah 100 juta per RT tetap. Gitu.
Keanggotaan Pokmas di sini tiap Pokmas terdiri dari 5 sampai 7 orang yang dapat dipilih dari berbagai unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan pekerjaan swakelola. Nah, jadi apa namanya, unsur-unsur yang terlibat di dalam tim penyelenggara swakelola di sini adalah unsur-unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen. Kemudian dari keanggotaan Pokmas minimal ada yang memiliki kemampuan, yaitu menyusun draft dan gambar teknis, administrasi kegiatan, menyusun SPJ, mengoperasikan komputer. Disarankan ada dari tokoh pemuda yang potensial. Maka diharapkan peran dari pemuda-pemuda di lingkungan tersebut maka bisa terlibat secara langsung di dalam keterlibatan di Pokmas gitu kan, untuk pelaksanaan Prodamasnya. Nah, pelaksanaan kegiatan didasarkan dari DPA yang telah ditetapkan. Pengadaan barang jasa dilakukan sepenuhnya oleh Pokmas yang dibentuk mulai masa warakan. Namun dalam hal kegiatan tidak mampu, tidak mungkin dilaksanakan Pokmas, maka dapat dilakukan melalui swakelola kelurahan nih, tipe 1. Jadi tipe yang menyelenggarakan adalah kelurahan atau melalui penyedia. Jadi sangat dimungkinkan gitu. Jika melalui penyedia maka harus lewat dinas teknis berikut anggaran. Jadi sejak awal dalam menyusun perencanaan, kalau memang dari RT atau Pokmas tidak sanggup untuk melaksanakan, maka dikembalikan kepada dinas teknis yang memiliki tupoksi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian organisasi pelaksana di sini ada tim pengendali Prodamas Plus untuk menyelenggarakan dan mengoptimalkan pelaksanaan Prodamas, dibantu oleh tim pendukung dari OPD terkait, tim koordinasi kecamatan, tim fasilitasi kelurahan untuk mendukung memperlancar pelaksanaan Prodamas Plus, tim swakelola dibentuk dari Pokmas. Jadi tim fasilitasi ini ada pemerintah Kota Kediri di sini itu juga melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan fasilitasi pendampingan kepada kelompok masyarakat, baik dari sisi teknis, dari sisi administrasi, sehingga pelaksanaan Prodamas ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan paling tidak. Nah, ini kemudian pelaksanaan Prodamas Plus, di sini lurah sebagai PPK, yaitu KPA, ada kontrak swakelola dengan pimpinan Pokmas. Nah, nanti ada tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawas. Semuanya ini dari kelompok masyarakat, dari masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kelompok masyarakat di sini adalah warga masyarakat yang telah dipilih melalui musyawarah kelurahan untuk melaksanakan swakelola Prodamas Plus. Anggota Pokmas dipilih dari warga yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi untuk melaksanakan pekerjaan swakelola nih. Nah, diutamakan dari pengurus RT atau pengurus RW-nya. Sangat disarankan memilih anggota Pokmas yang memiliki kemampuan administrasi, menguasai komputer, dan pemuda yang potensial. Nah, jumlah Pokmas di tiap kelurahan ditentukan oleh pemerintah kota. Jumlah sekota Kediri ada 137 Pokmas. Nah, tiap Pokmas menghandle kurang lebih ada 10 RT. Nah, yang baru dalam Prodamas Plus dibandingkan dengan Prodamas yang sebelumnya hanya 50 juta per RT, di sini Prodamas Plus lebih diarahkan untuk mendukung RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024, yaitu perluasan bidang kegiatan itu tadi, infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi. Nah, usulan wajib, nah ini yang harus diakomodir nih, JKN, PMT Posyandu, sarana prasarana pendukung kegiatan PKK. Nah, juga mengakomodasi usulan bantuan modal koperasi RW maksimal 100 juta. Kemudian Prodamas Plus mengakomodasi usulan dalam kegiatan bencana darurat, perubahan proporsi anggaran per bidang. Jadi peruntukan kegiatan untuk Prodamas Plus ini ada persentase yang diatur, yaitu untuk infrastruktur ini antara 25 sampai dengan 40%, kalau bidang sosbud maksimal 20%, kemudian bidang ekonomi maksimal 30%, kesehatan maksimal 5%, pendidikan 2%, dan bidang kepemudaan maksimal 10%. Nah, verifikasi usulan secara berjenjang. Jadi usulan terkait dengan teknis nanti akan diverifikasi oleh dinas teknis. Usulan usulan ini juga diverifikasi oleh badan perencanaan nih. Apakah usulan ini sesuai dengan peruntukan kegiatannya. Nah, swakelola oleh kelompok masyarakat. Nah, jenis kegiatan yang diswakelolakan yaitu barang jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan barang jasa memerlukan partisipasi masyarakat tersebut, nah bisa saja pekerjaan konstruksi, maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana dibangun oleh perangkat daerah, penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nah, ini jenis-jenis kegiatannya ya hampir sama, cuma ada penambahan perluasan terkait dengan program-program kegiatan apa saja yang bisa masuk ke dalam Prodamas Plus. Termasuk di dalamnya pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional, pengadaan prasarana pendukung perilaku hidup bersih dan sehat, pengadaan sarana prasarana umum bidang kesehatan pendukung kampung keren. Jadi diharapkan nih di setiap kelurahan ini ada terbentuk kampung-kampung keren nih, kampung-kampung yang ekonomi kreatif. Nah, bisa ada kemarin ada kampung jamu, ada kampung tenun. Nah, ini diciptakan nih dari tingkat kelurahan. Kemudian jenis kegiatan diantaranya juga pemberian bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu, pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pengadaan gerobak sampah dan tempat sampah terpilah standar, juga bantuan permodalan nih koperasi RW yang berkategori sehat, nah, bantuan sarana prasarana kelompok usaha bersama KUB dalam skala kecil, pelatihan keterampilan usaha, pelatihan pendampingan industri kecil. Nah, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan dari sisi sosial, pengadaan sarana prasarana TPA, sarana prasarana PAUD, pengadaan peralatan belajar Inggris masif, Quran masif, dan kelompok belajar lainnya. Kemudian juga ada pengadaan peralatan olahraga, kegiatan pelatihan, pengadaan sarana prasarana kemudahan lainnya. Nah, mungkin itu sih kalau mungkin apa namanya secara apa namanya pelaksanaan di Prodamas ini. Jadi apa kegiatan Prodamas ini memang lebih menekankan ada peran aktif masyarakat, karena masyarakat itulah yang paham, yang tahu tentang kebutuhannya dan diharapkan terlibat aktif di dalam pelaksanaannya, dan yang akan apa namanya menerima manfaat dari kegiatan tersebut. Jadi pernah kami di Prodamas itu melaksanakan dengan apa namanya swaklola tipe 1, tetapi di tahun 2021 menjadi swaklola tipe 4 yang langsung dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Mungkin itu sih Mas Gus yang terkait yang apa namanya ini hanya apa namanya hanya sebuah kegiatan saja ya. Kalau secara swaklola saya kira kan teman-teman sudah banyak luar biasa banyak paham ya. Tapi ini adalah mungkin bentuk terkait dengan kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa mungkin dikembangkan di beberapa mungkin di daerah lain sehingga bisa peran-peran dari masyarakat ini bisa apa namanya lebih berdaya guna. Mungkin gitu sih, Cak Kosoyo. Saya serahkan ke Cak Kosoyo nih, nggak usah lama-lama. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Materinya menarik sekali Prof. Cepat, singkat, padat, jelas. Jadi, materinya menarik sekali. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand, ajukan pertanyaan ke Pak Muflis. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin ini Prof. Yang Ya, jadi ya, itu kan untuk kota ya, yang notabene seluruhnya kan kelurahan. iya, iya. Bisa nggak kira-kira kalau itu misalnya diimplementasi ke kabupaten yang ada wilayah perdesaannya juga, Bro? Nah, ini kan kalau desa itu kan ada ketentuan aturan sendiri ya kayaknya ya, yang diatur. Mungkin Iya, kalau dari sisi kegiatannya mungkin bisa sih ya, gitu. Tapi kan tata cara tentang proses pengadaannya di tingkat desa kan sudah diatur, bisa diatur sendiri nih ya dengan aturan kepala daerah ya. iya, Saya kira kan kalau dari iya. mungkin Kepala dari daerah. sisi Begitu. kegiatan-kegiatannya sih mungkin ya bisa saja gitu. Tetapi dari ciri apa namanya sana kan juga apa ya namanya keterlibatan seperti kayak kelompok masyarakat juga ya di dalam pelaksanaannya gitu kan. Iya, ada sih. Ini ada Pak siapa nih? Pak Masuk Nasir ini. nih yang bergabung. Yang resen ini Pak Nasir. Iya. Ya, silakan Pak Nasir. Ya, saya pantun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pergi ke pantai pakai motor, mampir ke apotik membeli obat.
moderator bukanlah sembarangan moderator. Orangnya gagah, hebat, dan juga seorang pejabat. Sesek Ke pasar lambiku, buah, Prof. membeli manggis. Kan Ke benar pasar kan? ikan, membeli ikan teri. Mohon izin kepada Bapak Profesor Muklis, izin berdiskusi terkait pembahasan materi. Jadi terkait dengan materi ini memang seperti disampaikan Pak Gus tadi, sangat menarik sekali ini untuk dibahas nih. Karena memang sih di daerah terpencil, daerah kami seperti daerah kami, Kota Pangkal Pinang itu sebenarnya kalau mau digali kegiatan itu banyak Pak ya. Kalau melihat dari materi Bapak sampaikan, program masyarakat desa Pak ya. Artinya Pemberdayaan. memang banyak di kelurahan, pemberdayaan masyarakat Pak ya. Ya. Nah, artinya memang banyak sebenarnya kalau mau digali lagi. Tapi memang belum sampai saat ini kami belum terfikirkan untuk istilahnya untuk menyampaikan kepada kecamatan atau kelurahan daripada kegiatan. Sebenarnya Pak, kegiatan-kegiatan kebanyakan di pengadaan langsung Pak, dijadikan pengadaan tidak swakelola. Kalau swakelola memang selama ini, kalau yang terjadi selama ini di Kota Pangkal Pinang itu dari dana pusat APBN melalui apa namanya itu, Kotaku, program Kota Kumuh. Nah, itu memang langsung melibatkan Pokmas atau kelompok masyarakat, LSM, lembaga swadaya masyarakat untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan di setiap RT, kelurahan, itu. Memang sampai saat ini seperti itu Pak di daerah kami. Tetapi tidak memungkinkan, artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya kegiatan-kegiatan di kelurahan itu seperti rehab-rehab, bandar-bandar selokan-selokan yang mampet, itu banyak Pak kegiatan kecil. Tetapi sampai sekarang ini masih di PL-kan. Di PL-kan, bukan diswadayakan. Nah ini, artinya pertama mengambil aman Pak. Ngambil aman, kalau di PL-kan ngambil aman. Artinya pihak ketiga mengerjakan, laporan, kita tinggal pada pemberkas. Tapi kalau swakelolanya artinya kan pemerintah yang menganggarkan, pemerintah yang melakukan pengawasan, pemerintah yang buat laporan, masyarakat yang mengerjakan. Kira-kira seperti itu bukan Pak Prof? Ya, itu yang jadi pertama. Ya, lanjut. Okay. Nah, yang kedua, yang kemudian Pak Prof, kami terima kasih banyak lah. Artinya melalui materi yang Bapak sampaikan ini, mohon izin saya mau ini ngambil apa namanya artinya dari materi yang pekerjaan yang profesor yang sampaikan tadi, mohon izin nanti kami akan sampaikan ke dalam forum diskusi di Pemkot, akan kami sampaikan. Mungkin daripada PL ya lebih baik kita memberdayakan masyarakat, artinya kan lebih memberikan pekerjaan kepada masyarakat, apalagi kondisi pandemi seperti ini kan, masyarakat kan tidak ada yang bekerja ini banyak dikeluarkan, banyak kena PHK pandemi ini, artinya bisa dilaksanakan untuk melalui swakelola. Mungkin itu Pak Prof, makasih banyak. Ini tanggapan atau pertanyaan berikut diskusi ini, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bener nih. Jadi kalau tadi ya mau simpelnya ya pakai penyedia gitu ya, gitu kan, PL gitu kan. Nah, tapi memang harapan kita kan dengan pemberdayaan masyarakat ini ada memang peran serta aktif nih. Dulu pernah ya kita swakelolanya tipe 1. Masyarakat luar biasa sangat peran aktifnya. Tetapi ada selalu ada pertentangan nih antara PPTK, antara masyarakat ini kan. Nah, ini terkait dengan barang, terkait masalah kebutuhannya. Nah, ini akhirnya kita ambil kesimpulan, nah ini masyarakat sudah mampu, ya sudah kita libatkan aja masyarakat secara langsung gitu kan. Jadi masyarakat secara langsung dari sisi menyusun perencanaan, menyusun kebutuhannya, ya kan, dari musyawarahnya.
nanti ada prioritas kebutuhannya. Jadi kita pun juga menyusun kebutuhan itu bisa sampai 5 tahun ke depan nih apa nih dari masyarakat nih gitu sebelumnya. Nah dari itu kebutuhan-kebutuhan itu bisa dianggarkan nih di saat Prodama setiap tahunnya gitu kan. Jadi, nah bagaimana tentang apa namanya pertanggungjawaban? Nah kalau kelompok masyarakat kan memang pertanggungjawaban ada di sisi masyarakat. Nah, jadi pertanggungjawaban ada di masyarakat, ada dari pelaksana gitu kan, mempertanggungjawabkan. Nah, tetapi kembali lagi saya yakin memang tidak banyak ya dari kelompok masyarakat itu kan yang paham nih tentang SPJ dari pemerintah yang benar gimana sih gitu lah. Makanya kita memberikan pendampingan. Nah, Ya, pendampingan ini betul. juga ada dari perguruan tinggi juga memberikan pendampingan dan pendampingan ini satu kelurahan itu bisa dari aspek eh, tata kelola administrasinya, dari teknisnya. Nah, ini juga memberikan pendampingan kepada apa untuk percepatan nih supaya oh ini loh menyusun rapnya yang benar nih gitu kan. Oh inilah menyusun apa namanya SPJ yang baik laporannya. Nah, ini juga diberikan pendampingan. Tapi kalau secara SPJ memang dilaksanakan langsung nih karena anggaran kalau Swaklola tipe 4 kan juga langsung diserahkan kepada kelompok masyarakat gitu ya Pak Nasir gitu kan. Jadi ya itu tadi memang harapan kita ada peran dari masyarakat secara langsung terkait dengan kebutuhannya gitu. Jadi bukan Prodamas atau program ini ada 50 juta atau 100 juta uang itu pokoknya untuk RT entah untuk apa ya enggak. Jadi ini ada kegiatan-kegiatan yang memang harus apa namanya yang boleh, mana yang tidak. Terus setiap tahun bisa saja berganti terkait dengan tematik. Nah, apa nih yang mau kita tema apa nih di tahun ini, tema apa di tahun depan gitu. Itu bisa menjadi mewarnai sehingga apa namanya selain dari kebutuhan masyarakat terpenuhi, juga program dari pemerintah ini juga bisa terlaksana gitu kan. Karena ada mungkin tematik terkait dengan RTH, kampung keren. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan itu bisa diakomodir nih secara tematik. Gitu sih, Pak Nasir. Jadi kalau dari sisi maunya penyedia ya enak-enak gitu kan dari sisi ini. Tapi harapan kami ya ada peran dari masyarakat lah dan nantinya masyarakat itulah yang melaksanakan, yang menikmati kan seperti itu. Jadi bisa saja gimana kalau gue ada Iya, lahan iya. nih untuk ini ya bisa saja secara portable gitu kan untuk pos kampling kayak gitu. Jadi banyak banyak hal sih yang kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan ya di dalam pelaksanaan kebutuhan masyarakat ini baik secara ini atau secara tematik gitu. Gitu sih Pak Nasir. Izin nambah lagi Pak Prof. Boleh, siap. Artinya menyambung dari Bapak sampaikan tadi, untuk apabila kita menyuruh masyarakat, artinya bukan masyarakat secara langsung kan, artinya punya lembaga sendiri, Bapak ya. Istilahnya di setiap kelurahan itu ada lembaga kesejahteraan masyarakat, lembaga LKS, kemudian ada lembaga kelompok masyarakat, Pokmas. Nah, yang ini yang harus diserahkan melalui swaklola maksudnya Prof ya, yang punya izin, punya Ya enggak, ya, struktur, jadi punya bisa saja dibentuk itu, Pak. Dibentuk suatu kelompok masyarakat gitu kan. Dibentuk Pokmas gitu kan untuk melaksanakan itu. Jadi tapi kalau di dalam sisi rembuk warga, di dalam penyusunan itu melibatkan LPMK ya kan, kelompok-kelompok masyarakat itu terlibat. Tapi di dalam saat pelaksanaannya ya pastinya ada kelompok masyarakat ya kan yang terdiri anggotanya itu dari kelompok masyarakat sekitar RT itu tuh. Kalau di swaklola ya, ya. Swaklola di 2021 ini ya apa namanya itu kan satu RT itu kan 10 RT kan akan dibentuk satu kelompok masyarakat gitu kan. Nah, jadi ya akan Ya, dibentuk kelompok satu masyarakat. kelurahan. Ya, satu kelurahan itu bisa saja banyak kelompok masyarakat karena RT-nya kan banyak nih gitu. Jadi Ya, kalau ya di betul, betul. Ada kami dua. ya satu kelompok masyarakat itu bisa sampai kurang lebih 10 RT ini yang apa pelaksanaan dari Oh. program kegiatan ini gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Jadi Artinya apa? Direncanakan, kemudian dimusrembangkan, ya tetap itu dijalankan. Kemudian dicatatkan dalam RUP swaklola ya Prof ya? Ya pastinya itu swaklola. Dari awal kan memang sudah jelas bahwa Oh. kegiatan ini adalah kegiatan swaklola. Iya. Nah, yang melibatkan misalnya untuk kebanyakan di kecamatan di kelurahan itu kan ada
konstruksi jalan tuh buat gali-gali bandar. Nah, untuk pengawasan itu Pak Prof bilang tadi kan menggunakan tenaga ahli atau seperti anak-anak perkuliahan kan. Nah, itu untuk melibatkan mereka tuh apakah dengan sistem lain atau kita panggil kita bayar gitu. Gimana menurut Jadi Profesor? kalau dari Pokmas ini, kan Pokmas kan ada 3 tim nih yang harus dibentuk. Tim persiapan, yang menyusun perencanaan, tim pelaksanaan, tim pengawasan. Tim pengawasan juga dari mereka gitu. Tetapi kembali lagi kan pemerintah juga harus memberikan pendampingan. Nah, pekerjaan di sini kan juga pekerjaan-pekerjaan sederhana nih Pak Nasir gitu kan. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan mungkin keahlian yang teknologi yang tinggi gitu kan ya nggak mungkin lagi gitu kan. Jadi Iya, mungkin betul. hanya Iya, pemeliharaan iya. jalan, pavingisasi, mungkin irigasi Pemeliharaan yang ganggang, sederhana. Pak. Ya kayak gitu kan, hanya Mm-mm. sederhana seperti itu gitu Iya. kan. Jadi apa namanya? Jadi yang mengawasi siapa ya? Mereka. Oh, Nah, dan kita pun selalu melakukan evaluasi. Nah, ini siapa ya? Juga ada dari inspektorat, dari APH juga turun kemarin juga mengevaluasi nih apa-apa saja sih di list nih, apa-apa saja sih permasalahan-permasalahannya. Nah, ini baru nanti apa namanya kalau ada ketahuan titik masalahnya baru diberikan pendampingan yang lebih lebih inilah ya, lebih ketat gitu kan, gitu kan. Jadi kemarin pun kita juga menurunkan oh, inspektorat, kejaksaan, kepolisian juga ikut di dalam proses melakukan apa namanya pengawasan atau pemantauan nih terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan oh, masyarakat. Jadi kita tidak bisa membiarkan, sudahlah lakukan, terserah itu ya nggak bisa. Jadi tetap dilakukan pembinaan pendampingan seperti itu. Nah, pendampingan yang disiapkan oleh kami itu yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Nah, kami kerjasama Swakloa juga nih dengan perguruan tinggi juga untuk melaksanakan pendampingan. Nah, nanti akan dipilih oleh mereka tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan baik sisi administrasi, dari sisi teknis kemampuan nih karena ada mungkin konstruksi di dalamnya untuk menyusun rap, gambar. Nah, ini jadi nanti tetap disediakan apa namanya tenaga-tenaga yang membantu memfasilitasi sehingga pelaksanaan Prodamas ini ya sesuai dengan ketentuan lah, tidak melanggar dan malah mempercepat gitu kan gitu. Karena segitu banyaknya apa namanya kelompok masyarakat kan harus ngerap, harus ini kan. Nah, ini kan butuh waktu juga. Tapi diharapkan dengan adanya iya, pendampingan itu kan iya. bisa lebih cepat gitu, Pak. Jadi kita tidak membiarkan nih gitu loh. Dari sisi administrasi ya kita tidak membiarkan. Nah, karena kan saya yakin dari kelompok masyarakat kan tidak paham nih dari sisi administrasi bagaimana sih yang benar nih dari sisi pemerintah yang dibutuhkan. Nah, ini dari keterlibatan pendamping ini dari administrasi, dari teknis ini apa namanya disiapkan untuk mendampingi mereka. Gitu sih, Pak. Oh, terima kasih Pak Siap, penjelasannya Pak. Pak Nasir, siap. Ada pertanyaan di chat ini Pak Afrizul of Ya. Cam mungkin jaringan atau sinyalnya. Pak Afrizul tanya, apakah ada Pokmas yang sudah lama terbentuk menjadi pelaksana Swakloa tipe 4 pada Prodamas ini? Kalau ada Pokmas itu apa namanya? Ya, jadi Pokmas itu punya nama ini juga sih, apa namanya nama masing-masing gitu kan. Pokmas apa itu memang ada gitu kan. Jadi ada penamaan masing-masing sendiri di sana gitu kan. Jadi ya tidak menutup kemungkinan Pokmas-Pokmas itu juga Pokmas-Pokmas yang memang sudah apa namanya ada sebelumnya gitu kan. Tapi maksudnya ada sebelumnya itu ya sejak kegiatan Prodamas ini gitu loh. Bukan dalam rangka misal ada Pokmas terkait dengan apa ya bank sampah seandainya ya itu sih tidak bisa terlibat di dalam kegiatan ini gitu kan. Karena kegiatan ini adalah yang ini kan dari RT nih ya, dari masyarakat RT gitu kan. Jadi pastinya ada kelompok masyarakat baru, Pokmas baru yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Prodamas ini gitu kan. Gitu. Kebanyakan sih biasanya seperti itu. Jadi bukan kelompok masyarakat yang sudah lama misal terkait dengan bank sampah seandainya. Ya kelihatannya sih tidak yang saya amati sih ada Pokmas yang dibentuk baru sih ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Gitu sih, Bang. Siap, J. Kemudian ini Prof, anggaran nyantolnya kemana Prof berarti Prof?
masuk ke Anggaran kelurahan anggaran atau masuk di langsung ke kelurahan, kecamatan, Prof? masuk di kelurahan. Kan Kelurahan ya. PA-nya kan di kecamatan ya, anggarannya kan di kelurahan. Nanti kan yang transfer kan kelurahan. Nah, kontrak swakelolanya kan dengan Bu Lurah. Oh, gitu. Hmm. Soalnya dengan Bu Lurah ya. Iya, kontrak swakelolanya dengan Bu Lurah. Jadi bisa jadi anggaran kelurahan malah lebih besar dari dinas ya. Iya, Karena dia karena tadi soal kelola itu tadi, ya memang besar. Ada yang kelola itu satu deh ya. satu kelurahan itu karena ke RT-nya banyak ya bisa 8M kayak gitu kan. Padahal anggaran UKBBJ-nya 800 gitu. Ya, sangat mungkin sekali gitu. Ya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Bu Deksi Oktavia. Untuk kegiatan Prodamasi ini ada berdasarkan perencanaan dari pemerintah untuk masyarakat atau diusulkan berdasarkan pengajuan proposal dari Pokmas? Ya, jadi terkait dengan usulan ini yang pastinya sebenarnya usulan ini kan dari masyarakat ya. Jadi dari kebutuhan masyarakat sebenarnya gitu kan. Jadi ada musyawarah. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Jadi bukan ini ya. Bukan hanya sebatas Pokmas Swakloa tipe 4 ini berdasarkan proposal atau berdasarkan memang kegiatan dari kegiatan dari pemerintah gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapan nih di dalam Prodamas ini. Jadi dari sejak musyawarah gitu kan. Terus kembali lagi disinkronkan nih dengan Musrenbang, mana yang memang kegiatan yang bisa dijalankan melalui Musrenbang, mana kegiatan yang memang tidak bisa sehingga harus masuk ke Prodamas. Jadi seperti itu. Jadi pastinya ini bottom up ya. Jadi pastinya ada keinginan atau usulan dari masyarakat gitu lah. Dan yang melaksanakan akhirnya akan ada kelompok masyarakat gitu, yang melaksanakan nantinya gitu. Gitu sih, Bang. Jadi ada proses di dalamnya. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh, okay. Tetap intinya kan tahap kalau misalkan Musrenbang itu baik Musrenbang kelurahan berarti tetap dilalui ya. Tetap Jadi dilalui, bahasanya tetap dari Musrenbang dulu. Ya. Ya. Kemudian itu Prof, kaitan tema itu. Berarti kan misalkan tema taruhlah untuk 2023 ya kan 22 sudah. 2023 temanya apa itu berarti ditentukan di tahun 2022 ya? Ya. Karena kan otomatis desa RT itu disiapkan di situ kan? Iya. Jadi tematik itu kita yang menentukan. Kita tematiknya apa nih? Oh, terkait dengan apa? Terkait dengan kampung keren itu tadi atau RTH. Ini tematiknya apa? Nah, ini kita tekankan di situ. Jadi nanti seragam nih. Paling tidak outputnya yang dirasakan kan, yang dihasilkan kan paling tidak kan. Jadi tidak asal-asalan nih, mengusulkan asal-asalan gitu kan. Misal dulu ada dan setiap kegiatan setiap tahun bisa saja berubah gitu kan. Jadi dengan seperti itu yang kita alami sekarang ini untuk RT sekarang sudah bingung nih Cak Gus. Kegiatan mau menghabiskan untuk apa ya? Karena sudah 5 tahun berjalan itu kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi gitu loh. Jadi misal ya ada kebutuhan-kebutuhan sampai masyarakat itu punya umpamanya misalnya terop sendiri kayak gitu. Jadi meja kursi sendiri jadi sudah tidak lagi sewa ya kan. Jadi jika ada tangga meninggal tinggal digunakan teropnya dan kursinya gitu. Dan Pak Wali yang menginginkan kalau beli jangan asal-asalan, beli yang bagus sekalian kan gitu. Jadi sekarang ini kebutuhan kalau di masa saat ini sendiri sudah sangat bingung juga nih masyarakat gitu loh kan. Mau diadakan untuk apa ya gitu. Apalagi di perkotaan nih. Kalau agak ke pinggir ya, kota di pinggir itu RT di pinggir sih mungkin masih dimungkinkan gitu. Ya? Tapi kalau di perkotaan di kota gitu kan, di tengah kota ini bingung ini kan. Nah, ini buat apa ya? Udah. Nah, sekarang ini tadi jadi lebih cepat. Jadi jalannya sudah paksingnya sudah bagus, ini ada pos kamling juga bagus gitu kan. Sampai dulu sempat ada CCTV gitu kan. Jadi untuk pengamanan gitu kan, lingkungan. Jadi sekarang untuk yang pembangunan fisik gitu kan, untuk konstruksi ya itu masyarakat sendiri sudah bingung nih peruntukannya untuk apa. Nah, akhirnya kembali lagi kita akan mengevaluasi, oh ini peruntukan untuk apa nih? Oh kita tingkatkan nih fisiknya kecil, berarti untuk sosialnya yang lebih tinggi kan gitu kan? Ya mana dulu gitu. Kalau sebelumnya mungkin fisiknya dibatasi. Nah,
Ini bisa menjadi fisiknya 60, sosialnya mungkin 40. Nah, sekarang dibalik. Nah, ini menjadi kebijakan-kebijakan dari kita, dari pemangku kepentingan di sini ini gitu loh. Karena harus melihat mengcover, wah ini ya itu tadi ternyata masyarakat saat ini sudah bingung nih, jalan-jalan sudah alhamdulillah sudah bagus, pavingisasi ini jalan sudah irigasinya mereka juga sudah bagus gitu kan. Jadi kalau dulu harus menunggu usulan, PU yang melaksanakan, PL, nah lama kan. Nah, sekarang kalau Aspirasi dewan ya. kalau Prodamas alhamdulillah cepat gitu loh, cepat. Jadi usulan masyarakat itu cepat terakomodir gitu loh. Masyarakat paham, oh ini nanti yang disetujui. Kalau nggak disetujui ini berarti tahun depan. Ini paham, tahu masyarakat gitu. Nah, kalau kadang-kadang lewat OPD itu ada usulannya, usul tiba-tiba dalam pelaksanaan hilang usulannya. Ya kan? Ya, Nah, berdelet. kalau Pisaunya tajam. nah, kalau di Prodamas ini ya masyarakat tahu nih, oh ini yang disetujui masuk ke kegiatan, nah dia yang akan melaksanakan, kapan dilaksanakan. Nah, ini tahu. Jadi sangat cepat sekali apa namanya dengan pemberdayaan masyarakat ini, keikutsertaan aktif masyarakat ini sangat cepat sekali pemerataan nih, pembangunan nih gitu kan, nggak hanya di tingkat-tingkat jalur utama, tapi di sisi-sisi jalan masuk itu sudah alhamdulillah sih sudah bagus kayak gitu. Gitu sih, Cak. Siap. Ini Bu Desi lanjut nih. Bu Desi mana Bu Desi? Bu, resen aja Bu, di unmute Bu. Saya nyari Bu Desi nggak ada nih. Bu Desi ya. Masa keluar? Iya, Bu Desi Desi. Oktavia ini loh. Mojokerto ya? Iya. Berarti sebelumnya harus ada sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat terkait program Prodamas agar masyarakat Ya pasti dong. Pasti. Itu berapa lama itu, Prof? Sebelum Prodamas masuk itu butuh berapa lama? Enggak, sebenarnya gini. Prodamas di awal, kami itu kan Prodamas itu kan swaklola tipe 1, Mas Ian. Awal itu. Di tahun 2014, 15 itu kan swaklola tipe 1. Tetapi kembali lagi masyarakat sudah terlibat aktif dalam menyusun kebutuhan, dalam beli pun kita koordinasi nih terkait dengan kebutuhan itu gitu loh. Tapi di dalam perjalanan ternyata memang kadang ada ketidaksinkronan nih antara masyarakat dengan PPTK di dalam pemenuhan kebutuhan itu kan mungkin terjadi selisih pendapat kan gitu kan. Nah, terus kami rasa juga dari sisi masyarakat juga sudah sangat siap nih untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, jadi akhirnya kami rubah status itu menjadi swaklola tipe 4. Nah, itu jika tidak ada kendala juga ya. Ya menurut saja malah masyarakat menerima dengan baik kan gitu kan. Jadi mereka yang merencanakan, mereka yang membelikan. Kalau dulu kan tidak. Sebelumnya kan di 2014 itu kan PPTK yang membelanjakan tetapi mengikutsertakan masyarakat kan gitu kan. Nah, saat ini sangat mungkin sekali. Nah, memang kalau dari awal itu memang ya 1 tahun sebelumnya itu kan memang sudah disusun-susun terus akhirnya apa namanya masih di swaklola tipe 1 waktu itu. Kegiatannya di kelurahan. Nah, kemudian lambat laun menjadi swaklola tipe 4. Yang pastinya ya pasti ada sosialisasi yang pastinya. Gitu. Gitu sih, Cak. Monggo Bu Desi langsung ke Prof Mukhlis, Bu. Ya, Pak. Mau ditanyakan nanti. Selamat. Pak, kalau misalnya seandainya dia lewat tahun anggaran, kan itu kalau swaklola tipe 4 bisa lewat tahun anggaran ya Pak ya? Jika ada pemberi kesempatan ya? Ya, kalau melewatin tahun itu berarti ada adendum ya Pak, kalau misalnya dia mungkin batas waktunya sampai Desember, tanggal 15, nyata dia belum selesai, setelah itu kayaknya tahun ini dia nggak mungkin selesai, ikut tahun anggaran berikutnya lewat tahun Pak, itu ada adendum ya Pak? Ya, kalau di pembahasan di swaklola itu memang swaklola itu kan sangat dimungkinkan adanya apa namanya untuk atau perpanjangan atau pemberian kesempatan ya terkait dengan jangka waktu karena si penyelenggara swaklola ini belum bisa menyelesaikan pekerjaan gitu kan. Jadi kalau memang ada apa namanya melewati tahun atau apa ya tetap diperlukan adendum karena kan mungkin jangka waktu juga sudah disampaikan. Nah, bagaimana terkait dengan penganggarannya gitu kan? Kan ya tidak seperti penyedia nih Bu Desi. Wah, Pak nunggu ya nanti diganti APBD perubahan gitu. Ya enggak. Kan swaklola kan bisa dibayarkan di depan. Ya kan? Mau dibayarkan 100%, mau dibayarkan 50%, silakan diatur di kontrak.
Nah, nanti setelah melewati tahun anggaran, ternyata ada pengembalian kan tinggal dikembalikan saja terkait dengan keuangan itu. Nah, jadi bukan terus dibayarkan nanti setelah serah terima pekerjaan swakelola, ya bukan. Jadi sangat mungkin sekali ada perpanjangan lah ya untuk pelaksanaan swakelola ini melewati tahun anggaran. Tetapi ya namanya swakelola ya pembayaran atau anggaran itu diberikan disampaikan kepada kelompok masyarakat itu ya di awal pekerjaan, bukan menunggu hasil pekerjaan gitu. Nanti apalagi ngutang dulu nih Bu Desi, kan kasihan masyarakatnya. Jadi gitu. Jadi sangat Berarti mungkin nanti sekali. Berarti mungkin nanti kalau ada kelebihan ya STS ya Pak ya? Ya dikembalikan saja gitu loh kan. Jadi karena kan anggaran ini kan bisa diserahkan, diyakini mampu untuk menyelesaikan, ya diserahkan saja di tahun ini gitu kan. Tapi diberikan perpanjangan sampai tahun depan untuk menyelesaikan. Nah, setelah tahun depan setelah dihitung ternyata ada sisa anggaran, kan sisa anggarannya dikembalikan. Nah, Pokmas kan at cost nih, real cost yang terkait dengan dibelanjakan, tidak ada keuntungan gitu kan. Ternyata secara outputnya sudah bisa dipenuhi atau memang lebih dioptimalkan seandainya. Ya nanti kan dilakukan final nih Bu Desi terkait dengan kontraknya. Ya kan mungkin ada Pak PPK nih ada atau Pak KPA ini ada kelebihan sisa nih bisa lebih dioptimalkan di dalam output nih di dalam output swaklola. Ya silakan nanti dilakukan final nih. Final kontrak swakelolanya terkait dengan RAP dan speknya. Kayak gitu sih Mbak Desi. Jadi nanti itulah yang diaudit gitu. Iya Pak. Pak, kalau untuk serah terima ya Pak ya, setelah itu kan setelah selesai pekerjaannya Pokmas itu diserahkan ke PPK. Setelah itu PPK nanti menghibahkan lagi gitu Pak ke masyarakat. Kalau memang ada kan nanti kan ada penyerahan berarti kan ke PA atau KPA ya setelah dari PPK kan. Nanti kalau memang ada barang jasa yang dihibahkan atau kepada masyarakat, ya berarti nanti kan ada penyerahan nih sesuai dengan ketentuan hibah bansos nih, Mbak Desi. Gitu. Seperti itu. Ya. Ya Pak, terima kasih. Yuk, Pak. masih. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya silakan raise hand. Ngomong masih ada waktu 26 menit. Kemudian ini Prof, honornya tim Pokmas diambilkan dari mana Prof? Kalau melihat ketentuan, seharusnya honor Pokmas itu masuk di dalam RAP-nya swaklola, Pak. Nah, tapi ya ada lagi yang menganggarkan, dianggarkan tersendiri gitu kan. Ya boleh-boleh saja gitu kan. Jadi seharusnya kalau menurut ketentuan honor penyelenggara swaklola itu dimasukkan ke dalam RAP-nya, speknya dari kelompok Pokmas gitu, pengajuan RAP itu tadi gitu. Jadi tapi boleh nggak ya kalau dimasukkan ke dalam RAP nanti pasti tidak akan kena pajak gitu kan. Jadi kira-kira nih pajak. Tetapi kalau diberikan honor di luar RAP-nya swaklola, nah ada yang mengatakan wah ini harus kena pajak nih, ya kan, KPPH nih. Nah, seharusnya honornya tim penyelenggara swaklola ini masuk ke dalam RAP swaklola. Gitu. Jadi RAP swaklola itu bisa ada honor penyelenggara swaklola, kalau ada narasumber honor narasumber itu bisa dianggarkan di dalamnya sih, Mas. Ya gitu. Oh, siap. Saya kan mereka nggak kerja cuma-cuma ya, tetap honor mestinya diperhitungkan di dalamnya mereka. Iya. Ya, boleh menerima honor ya dalam arti honor itu bukan honor lelah lah gitu ya. Misalnya untuk pengganti uang lelah lah bagi tim penyelenggara swaklola gitu kan, bukan menjadi pendapatan ini ya, pendapatan utama gitu, tapi ya ini adalah honor karena mereka terlibat ya honor lelah lah gitu kan. Di chatroom ada tuh. Oh, siap. Pak Muhammad Nasir apa dia? Ya, keluhan ini. Di Pak Nasir 1 miliar 1 kelurahan, wah ngeri kali Pak. Gede sekali. Oh, itu ya.
Mungkin kendalanya sih itu, Prof. Jadi untuk melangkah yang pertama itu kadang kan ada ketakutan ya. Jadi melangkah pertamanya harus bagaimana memberikan anggaran yang lumayan besar ke setiap Pokmas ya. Berarti bukan RT ya, Prof. Lebih ke Pokmas ya. Bukan, Jadi satu yang kelurahan bisa jadi ya ada beberapa dibentuk itu Pokmas, ya. ada beberapa Pokmas. Ya. Masa sih Pokmas mau melarikan diri kan? Jadi kalau saya sih melihatnya malah lebih lebih safe gitu loh. Jadi keterlibatan masyarakat ini, terus dari sisi penyelenggaraan kegiatannya gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih malah lebih lebih safe gitu loh daripada harus melalui penyedia, karena kan jelas-jelas masyarakat nih yang apa namanya melaksanakan gitu kan, yang apa namanya Oh ya. sesuai dengan kebutuhan itu. Pak Ya, siap Prof. Ini udah ada yang present, Pak Rofik Widadi. Monggo Pak, silakan unmute. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Profesor. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oke, Rofik. monggo. Ini Pak, saya kemarin pengalaman untuk kegiatan Swakola keempat. Ini di kementerian saya itu kemarin itu hampir 86 M pengadaan barang itu dengan Oh. Swakola masyarakat. Nah, terkendala sekarang begitu kita sudah selesai diperiksa oleh APIP, ternyata terkendala ada barang-barangnya itu yang banyak yang kurang atau tidak sesuai spek. Nah, ini jadi kendala di PPK-nya itu gimana ini mau narik kekurangan volumenya itu, Profesor, gimana uangnya udah habis semua. Kita nggak bisa, akhirnya jadi kendala ini, jadi gantung ini, apalagi ada beberapa jadi temuan BPK ya. Sekarang kasihan ke PPK-nya. Kiat-kiatnya gimana, Profesor? Kira-kira ini untuk mengantisipasinya gini. Susah ini, karena kita sendiri di kementerian sebetulnya pengalaman kita malah tidak menyarankan sebetulnya menggunakan Swakola tipe 4 ya, karena kendalanya seperti inilah. Karena kita udah berhitung dengan resikonya seperti ini. Kalau nanti ya kalau Wasmasnya itu masih punya uang sisa gitu kan untuk pemeriksaan APIP kalau ada kekurangan volume atau perubahan spek, apalagi ini kemarin di kementerian saya itu ada pengadaan benih, ada pengadaan alat-alat ya gitu lah. Kalau di pihak Swakola tipe 4 kan nggak ada garansi benih meninggal mati terus diganti. Kalau pihak ketiga kan bisa diganti gitu. Ya memang ya kendala kemarin itu kita juga udah sarankan ya, tapi karena kemauannya dari Pak Direktur, Pak Dirjennya seperti itu ya monggo. Tapi akhirnya jadi kendala setelah pelaksanaan, jadi sampai sekarang itu gantung itu. Temuan-temuannya itu ya kita sendiri bingung juga ini cari solusinya gimana. Karena kalau ditagih juga mereka berkendala. Ini uangnya udah habis Pak, rata-rata bilangnya gitu. Aduh, jadi susah ini. Ya. Pripun Pak? Ya. Pak Profesor, ini gimana ini kendalanya kalau ya memang perlu dimitigasi sih ya kalau saya, apalagi dengan nilai sebesar itu gitu kan. Sebenarnya kita juga harus melihat apa namanya, memang sudah ketahui nih ya ada resiko gitu lah. Nah sebenarnya kalau hanya sebuah pengadaan barang apa ya, kalau saya lebih cocok itu ya kita yang melaksanakan baru diserahkan gitu kan. Tapi kalau itu sebuah kegiatan yang melibatkan bisa dilaksanakan oleh masyarakat, saya kira itu bisa keikutsertaan masyarakat gitu kan, pemantauan gitu kan. Nah, tapi kalau barang ini, kalau saya sih condongnya ya kegiatan itu harusnya dilaksanakan oleh apa namanya pemilik anggaran gitu lah, KLPD yang punya anggaran gitu kan. Nah, sekarang kan jadi problem itu tadi gitu kan, setelah serahkan kepada masyarakat ternyata nih aduh uangnya. Nah ini ya kembali lagi penyerahan itu kan harusnya juga bertahap ya Pak. Ya tidak ya boleh sih penyerahan itu seluruhnya itu boleh gitu, terutama dalam kontrak. Tapi bisa saja penyerahan itu tahap per tahap gitu loh, terkait dengan keuangan. Paling tidak kan juga ada progres nih yang dilaksanakan oleh dari kelompok masyarakat seandainya itu kan. Mungkin apa namanya terkait dengan benih, terkait dengan apa namanya tadi progresnya sejauh mana. Nah, ini kan bisa dilakukan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya kembali lagi dari sisi
apa namanya, audit nih gimana nih? Dari sisi audit ini kan. Jadi kan pastinya kan dari sisi perbaikan, dari sisi apa, ini kan pasti, kelompok masyarakat nih yang bertanggung jawab gitu kan. Cuman kan kembali lagi itu tadi, suksesnya swakelola itu adalah kesuksesan yang punya anggaran juga, Pak. Jadi kita tidak bisa membiarkan gitu loh. Membiarkan terus udahlah kayak penyedia tuh, dicol gitu kan. Sudah dilaksanakan, selesai serah terimakan, kan nggak bisa seperti itu. Jadi tetap pendampingan itu tetap harus dilakukan, apalagi kelompok masyarakat. Asistensi itu penting, itu harus dilakukan itu gitu loh. Jadi apa namanya, apalagi dengan uang besar kan ada resiko. Nah, ini tahapan-tahapan proses apa namanya, serah terima keuangan itu sejauh mana diatur tahapan-tahapannya gitu loh. Jadi tidak diserahkan secara 100%. Nah, itu menjadi salah satu mitigasinya sih, Pak, gitu loh. Jadi kembali lagi, kalau swakelola kita tidak bisa seperti penyedia nih pikirannya. Diam, menunggu hasilnya, pengendaliannya. Nah, ini dari penyedia nih gitu kan. Kan nggak bisa seperti itu, apalagi nanti dibayarnya di akhir. Nah, itu kan kalau dari sisi penyedia. Kalau swakelola kan tidak bisa. Tetap dilakukan pendampingan, di tengah jalan mungkin dilakukan audit, review nih sama APIP. Ada nggak apa namanya, ketidaksesuaian antara outputnya, antara spek KAK-nya. Nah, ini kan terus dilakukan kan gitu loh. Gitu sih, Pak. Jadi tahapan-tahapan itu tetap harus diawasi gitu loh. Kalau nanti tahapan itu nggak diawasi, jangan-jangan dari sisi kelompok masyarakat bilangnya, wah ini uang negara, uang masyarakat, ya uang saya juga, udah saya habiskan, cuman kan nggak ada masalah. Kan kacau kalau kalau dulu pernah berpikir seperti itu nih Pak RT itu. Toh ini juga uang dari pemerintah, dikasihkan saya kan juga masyarakat. Nah, tetapi kembali lagi, pendampingan itu tetap kita lakukan sih Pak. Gitu sih Pak. Apalagi kalau saya sih, kalau barang sih harusnya mitigasi resikonya ya nanti saja diserahkan saja gitu kan. Itu tapi kan kembali lagi ada kebijakan itu Pak ya. Ada Iya. kebijakan. Kalau seperti Nah, itu ya kalau harus, udah terjadi gini gimana ya, ya kalau seperti itu kan Pak Muklis? Kalau ya apakah kita tetap harus menagih ke mereka gitu? kalau Kekurangan, perbedaan spek kayak gitu-gitu. nah ini kan kembali lagi peran dari Irjen juga kan Pak ya. Dari sisi audit ya kita Iya. menyampaikan gitu loh kan, menyampaikan kepada mereka. Kan kembali lagi terus gimana? Sekarang umpamanya, tapi paling tidak kan ada itikat baik kita untuk tetap memberikan teguran, menyampaikan kepada mereka kan gitu, Pak. Lah, nanti kan dari sisi kalau memang berarti ada sisi misal ada ngemplang atau membawa lari nih terkait dengan keuangan itu. Kan ini kan berarti kan ada sisi pidana, Pak, lagi-lagi. Iya kan? Walaupun itu dari sisi Iya. masyarakat loh, Pak. Iya. Gitu loh. Nah, kembali Iya, lagi iya, kan betul. Memang sebetulnya kita udah iya. Gimana, Pak? Betul Pak, kita sebetulnya udah antisipasi Pak. Dari pencairan kita tetap cairkan awalnya 30, terus nambah lagi 30 lagi, terakhir 40. Jadi 30, 30, 40. Ya, kita juga udah melibatkan juga tim teknis dari daerah. Karena ini kelompoknya banyak, Pak. Jadi Ya. totalnya 83 miliar itu untuk 1.983 kelompok. Ya. Seluruh Indonesia. Jadi kita sendiri rentang pengendaliannya juga susah. Kita sendiri yang di pusat hanya beberapa orang, rentang kendalinya juga susah. Akhirnya kita melibatkan tim teknis. Tapi ya ternyata ya kita istilahnya awalnya kita istilahnya minta bantuan ke daerah, tim teknis daerah, istilahnya ya Mosoboro tim daerah ikut ngawasi. Tapi ya ternyata kita nggak bisa juga, tim daerah ya meskipun pertanggungjawaban 30 dikirim, terus nanti kita tambah lagi 30 lagi dikirim. Tapi ternyata di lapangan Tidak sesuai. nggak seperti itu, karena memang kita sendiri kita akui rentang kendalinya terlalu jauh dan terlalu banyak. Nah, itu salah satu Ya mungkin ini ini pengalaman dari kita, tapi akhirnya jadi tanggungan kita di awal sampai pencairan ini, karena pencairannya itu terakhir kan Desember tahun kemarin 2020, akhirnya jadi kendala di tahun 2021 ini. Jadi masalahnya berlarut-larut. Kalau ada kekurangan volume atau perbedaan spek, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa karena ya kembali lagi alasannya, wah ini uangnya udah
udah habis terus udah muter-muter kemana-mana susah lah pokoknya untuk nagihnya itu. Nah, ya mungkin ini Ya. pengalaman Ya, Pak. betul. Ya. Karena mungkin salah satu rentang kendali. Yang kedua juga sejauh mana sih kemampuan komitmen dari tenaga teknisnya ya, tim teknisnya ya gitu kan. Ya. Jadi sejauh mana mereka mungkin paham tentang swaklola ini, atau jangan-jangan memang perubahan-perubahan spek itu tidak dilakukan sebenarnya seperti itu ya kan? Atau mungkin ada apa Ya, seperti namanya? itu juga Pak. Nah, jadi misal ternyata tidak dilakukan final kontrak swakelolanya nih gitu kan. Jadi akhirnya yang audit ini pakai ketentuan kontrak yang awal. Nah, ini kan jadi Ya, problem-problem. bisa seperti itu Nah, ada ini beberapa juga kejadian seperti itu. ya juga harus dipahami gitu loh. Jadi kalau memang ada perubahan-perubahan sangat mungkin sekali pekerjaan swakelola itu jangan banyak perubahan itu di lapangan sangat mungkin sekali. Nah, makanya kan harus dilakukan apa namanya final untuk kontraknya, untuk kontrak Mitigasi risiko swakelola. ya. Iya, jadi Iya. nanti yang diaudit dari mana itu jelas gitu. Jangan-jangan dari sisi auditnya menggunakan kontrak yang awal, tetapi kita sudah banyak melakukan perubahan, tetapi tidak difinalkan. Nah, ini kan jadi problem gitu kan. Nah, kok tidak sesuai nih speknya Iya. dengan yang dikontrakkan. Nah, mungkin ya itu tadi paling tidak ya apa namanya pembekalan pembinaan dari untuk tim teknis penyelenggara swakelola itu tetap harus dilakukan, Pak. Tetap harus apa namanya dilakukan gitu. Tidak bisa membiarkan karena tipe swakelola itu kan beda yang pastinya dengan penyedia yang secara kompetensi, secara SDM mereka kan memiliki kemampuan untuk itu. Nah, sedangkan di swakelola Pokmas ini kan saya kira dari masyarakat kan pasti perlu apa namanya pendampingan secara teknis, secara administrasi, peng-SPJ yang baik bagaimana ini kan perlu harus dilakukan sih Pak kalau saya kira. Kayak gitu. Siap. Makasih Pak. Iya. Pengalaman berharga ini Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan segera nuwun. terselesaikan dan baik ya. Ya, Masih Pak. Sini Prof di Siap. chat lanjutan yang tadi, jadi yang kaitan sama honor. Pak Jadi dari UPP BC Jakpus, honornya dasarnya apa Pak? Besaran Itu tadi honornya. Pak, RAP swaklola, ketentuan-ketentuan anggaran dengan swaklola itu bisa diatur nih oleh kalau mungkin di APBN mungkin apa namanya bisa diatur dengan keputusan dirjen atau dari pemerintah daerah nih bisa diatur dengan keputusan kepala daerah ini kan. Nah, di situ dituangkan nih honor per bulan yang wajar berapa nih gitu kan. Jadi seragam nih ya kan untuk penyelenggara swaklola sewajarnya berapa diberikan. Nah, jangan-jangan kalau nanti tidak diatur lebih banyak honornya habis daripada pelaksanaan kegiatannya. Jadi untuk penyelenggaraan swaklola, untuk RAP, biaya, kebutuhan itu bisa diatur tersendiri, Pak. Ya, diatur keputusan tersendiri gitu kan. Kalau di APBD bisa melakukan dengan keputusan kepala daerah berapa yang diberikan. Nah, itu sebagai menjadi acuan standar gitu kan. Jadi nanti kalau ada ketentuan itu malah lebih memudahkan nih teman-teman dari Pokmas untuk menyusun RAP-nya karena ada apa namanya biaya-biaya yang sudah diatur oleh ketentuan apa namanya dari pemerintah. Kayak gitu sih. Iya sih, Prof. Sepakat, Prof. Ya. Karena kemarin dana keluar di tempat saya juga gimana ya, indeksnya misalnya untuk perencana kok nggak seragam. Kadang indeks ini kok nggak seragam. Saya mau tanya, loh, dasarnya buat apa, dari mana? Maksudnya memang harus seragam, Prof. Sepakat, Prof. Ya. Jadi masuk di perkadanya ya. Ya, khusus untuk swaklola. Nanti jangan disamakan dengan penyedia. Nanti kan beda nih. RAP-nya juga beda dengan yang di penyedia. Siap. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya lagi? 15.20. Sepi nih Kak Prof. Hal baru Prof jelas. Mungkin oh ini ada Pak Nasir lagi. Monggo Pak Nasir. Daripada sepi Pak ya, kita ngobrol lagi dulu. Pak Prof, ya. Kalau untuk swakelola, dananya itu ini berapa juta Pak Prof? Ketentuan swakelola ya? Kalau misalnya 100 juta, kalau 100 juta nih, bisa nggak swakelola melalui ini Prodramas nih? Jadi ketentuan berapa besarnya swakelola itu kan sebenarnya tidak ada ketentuan, Pak. Berapa besarnya kan tidak ada ketentuan. Seperti kalau pengadaan langsung nih sampai dengan 200 juta, swakelola itu tidak ada ketentuan, gitu lah. Nah, sekarang kembali lagi, tidak ada ketentuan. Ya kriteria swakelola, tujuan swakelola itu bagaimana, gitu lah.
Jadi mampu nggak masyarakat melaksanakan itu? Misal terkait dengan pavingisasi jalan gitu. Jalannya panjang, butuh anggaran banyak, ya nggak apa-apa kan bisa kan dilaksanakan. Nah, misal kalau nilainya besar karena bangunan gedung, ini kan nggak mungkin swakelola dilakukan nih Pokmas nih apalagi khususnya. Jadi gitu kan. Jadi tidak ada ketentuan berapa sih anggaran untuk swakelola bisa diberikan gitu. Itu nggak ada ketentuan nggak ada batasannya gitu. Cuma kembali lagi kita melihatnya mampu nggak gitu. Misal kayak swakelola nih dengan perguruan tinggi terkait dengan konsultansi kan bisa saja gitu. Di atas 1 M ya sangat mungkin saja gitu loh. Jadi tidak ada batasan Misalnya nih, Dok. Ya. Misalnya Prof, itu kan kalau di kelurahan itu kan ada program Samesake tadi yang saya bilang tadi ya. Artinya setiap kelurahan satu miliar satu kelurahan di Kota Pangkal Pinang itu programnya wali kota itu Pak Prof. Nah, di situ memang kebanyakan ya semuanya untuk kegiatan dalam arti kata untuk pengembangan prasarana kelurahan, salah satunya misalnya tadi itu untuk pemeliharaan jalan kan, jalan setapak dan setapak. Nah, itu contohnya di dalam DPA-nya itu katakanlah di 500 juta misalnya. 500 juta dianggarkan untuk swakelola. Tetapi 500 juta itu kan dibagi karena ada RT masing-masing kan. Itu pertama, ada di dalam satu kelurahan itu ada 2, kebetulan di kelurahan kami itu Kelurahan Lontong Pancur namanya, ada 2 ini Pokmas, Pemberdayaan Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, NUR misalnya, lembaga swadaya masyarakat Avatar namanya. Nah, 2 sembayan, artinya 500 juta tadi itu dibagi menjadi berapa kegiatan, tapi 2 Pokmas tadi mengerjakan untuk satu kelurahan. Nah, bisa nggak tuh Prof? Ya bisa saja. Bagaimana Prof? Bisa saja di dalam bisa saja gitu loh. Di dalam kan banyak kegiatan ya boleh saja gitu kan. Tergantung kembali lagi kan dari sisi kemampuan gitu kan. Sekarang pekerjaan apa dulu gitu lah yang bisa dilaksanakan oleh Pokmas, bandar biasa Dok. gitu kan. Ya bisa saja dilakukan oleh mereka gitu. Boleh lebih banyak Pokmas boleh, satu juga bisa selama mereka secara kemampuan bisa memiliki kemampuan untuk itu ya boleh saja. Nggak ada secara batasan nilai. Karena itu kan 500 juta Prof. Nggak masalah. 500 juta dikhawatirkan jadi pertanyaan. Nggak masalah berarti ya? Ya nggak masalah gitu, nggak ada batasan. Jadi pertanyaan APH. Nah, kembali lagi pertanyaan kita, masyarakat yang kita tunjuk, kelompok masyarakat itu dia mampu nggak gitu, memiliki kemampuan nggak untuk melaksanakan itu? Ya sudah gitu kan. Ya nggak ada masalah. Berapa besarannya nggak ada masalah, gitu loh. Ya kan? Sekarang kalau pengerjaannya selama ini mampu. Ya sudah, jalankan. Nggak ada masalah. Selama ini mampu memang. Nggak ada. Nah, mungkin di dalam swakelola itu ada kebutuhan barangnya seandainya pavingisasi atau paving atau apa. Ya sudah masyarakat beli saja. Jadi 500 juta itu ternyata kebutuhan barang untuk mendukung swakelola itu banyak itu. Ya boleh saja kan Pak. Ya kan? Boleh. Iya, makanya itu ada honor, ada tukang, ada tenaga kerjanya, ya boleh saja dianggarkan di RAP-nya 500 juta itu gitu loh. Jadi tidak ada batasan. RAP-nya itu? RAP-nya? Gimana Pak? Ya kan nanti kan disusun di RAP tuh. RAP-nya tuh RAP ini ya, RAP khusus swakelola namanya. Ya, karena kan dengan penyedia kan beda. Kalau penyedia kan ada unsur-unsur keuntungan nih ya kan. Untuk analisa harganya. Kalau di swakelola kan tidak ada. Nah, bisa saja itu diatur di dalam. Gimana, Pak Prof? Nyari RAP untuk swakelola itu di mana tuh? Nah, bisa saja pemerintah daerah itu membuat keputusan nih terkait dengan RAP itu tadi, harga-harga itu tadi. Atau bisa saja kalau memang tidak ada, kalau memang tidak ada yang mengikuti harga pasarnya. Nah, sekarang ini kan menyusun RAP, anggaran, spek itu kan setelah DPA disahkan sekarang ini. Ya. Ya kan? Berarti yang nyusunnya PPK kan? Yang menyusun Pokmas Pak, pelaksana, yang nanti direview sama PPK. Iya. Nanti review itu bisa melibatkan teknis atau mungkin dinas teknis,
sudah sesuai atau belum nih dalam menyusun rapnya, itu boleh untuk mereview sebelum dilakukan kontrak swaklola. Oh, berarti salah Pak. Saya penjelasan saya salah berarti Pak Prof. Baru-baru ini ada dari pihak LSM juga nanya dengan saya itu, dia minta pekerjaan. Minta pekerjaan bukan mana minta artinya menanyakan bagaimana kami sebagai masyarakat untuk mengerjakan pembangunan yang ada di wilayah kami, Pak Nasir. LSM Gimana ya. kami ini? Apakah harus minta kecamatan atau minta dengan kelurahan? Saya bilang di kelurahan itu kan ada LSM, ada lembaga swadaya masyarakat. Nah, saya bilang kan sama itu. Nah, bilangnya sama dengan kelurahan atau kecamatan bahwa kami dari masyarakat LSM ini mau mengerjakan ini. Narapnya itu suruh PPK yang ngerjain. Ya, ya bisa salah saja, saya. Pak. Kalau LSM itu berarti kan organisasi kemasyarakatan, Pak. Iya, mereka tidak Ya. ngerti, Pak, buat ini, Pak, buat rapnya itu. Iya, kalau dia itu LSM, lembaga organisasi kemasyarakatan, berarti kan swaklola tipe 3. Kalau tipe 3 berarti yang Tipe 3. menyusun yang mengawasi itu kan dari yang punya anggaran nih, dari si PPK. Ya, betul gitu loh. Cuman kembali lagi kita lihat apa visi misi dari LSM itu, gitu loh. Apa visi misi dari organisasi kemasyarakatan itu, gitu loh. Apa benar organisasi kemasyarakatan itu visi misinya adalah pemeliharaan jalan, gitu, ya kan? Nah, kalau LSM, ormas itu kan harus sesuai dengan visi misinya, Pak. Misal ada terkait dengan sosialisasi HIV/AIDS seandainya. Nah, ini ada LSM yang memiliki visi misi untuk penanggulangan HIV/AIDS. Nah, ini bisa dilibatkan. Gitu. Oh. Iya, tetapi kalau kelompok masyarakat memang. Berarti artinya melihat visi misi yang ada ya, di itu kalau LSM, di Pak. LSM tadi, Pak ya. LSM. Tapi kalau dari kelompok masyarakat ini kan memiliki kemampuan kayak gitu. Tapi kalau LSM berarti swaklola tipe 3, organisasi kemasyarakatan ini berdasarkan visi misinya. Visi misinya dia apa gitu loh. Kalau visi misinya demo ya diajak demo gitu ya. Jadi kalau ya, visi misinya membangun, harus, Pak, membangun daerah, Pak. Pasti itu visi misi membangun daerah kelurahan ini menjadi kelurahan yang berarti bersih, aman, bersih, rapi, indah dan cantik. Ya, bisa nggak dia terlibat di dalam pemeliharaan? Kalau memang bisa, ya bisa saja. Jadi nanti dari sisi perencanaan, persiapan, pengawasan itu dari yang punya anggaran, Pak. Betul. Jadi yang melaksanakan ormasnya gitu. Itu swaklola tipe 3. Iya. Oh, tipe 3. Betul. Berarti rapnya benar, Pak ya? Ya. Rapnya suruh PPK yang buat ya? Iya, dengan timnya. Nanti yang melaksanakan adalah kan? Iya. Yang melaksanakan adalah organisasi kemasyarakatan. Oke, betul, Pak. Siap. Alhamdulillah, berarti, Pak. Takut salah pengertian. Makasih, Pak. Yuk. Gimana, Cak Kos? Sudah kurang 1 menit, tidak ada pertanyaan kayaknya nih. Udah habis. Oke, siap. Gimana, Prof? Kalau ini boleh. Ya. Ya. Closing statement, Prof. Ya, kalau saya swaklola itu kan pasti tidak bisa kita seperti dengan penyedia gitu ya. Jadi keberhasilan swaklola itu adalah keberhasilan yang punya anggaran. Kegagalan swaklola adalah kegagalan yang punya anggaran. Jadi apalagi di Prodamas yang pastinya keterlibatan masyarakat, pendampingan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah juga gitu kan untuk mengedukasi sehingga pelaksanaan dari pemberdayaan ini bisa dinikmati oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan secara ketentuan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu jadi banyak sekali peran para pihak yang terlibat aktif gitu. Jadi tidak bisa kita membiarkan menunggu hasilnya bagaimana. Mungkin gitu sih, Cak Gus. Siap, Prof. Terima kasih, Prof, untuk materinya. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi materi dari Prof. Muklis untuk swaklola level RT. Intinya ke sharing Prodamas Pemkot Kediri yang daerahnya Prof. Muklis. Tapi kembali ke swaklola untuk RAB itu tetap kembali ke tipenya ya. Jadi tipe 3 atau tipe 4. Kalau tipe 3 RAB dibuat oleh PPK, tapi kalau tipe 4 ya dari usulan
Pokmas itu sendiri. Jadi Pokmas mengusulkan masuk menjadi usulan untuk RAB-nya Pokmas. Demikian Bapak Ibu untuk webinar sore hari ini. Saya yang mendapat tugas dari Suhu Muji ini sampai sekarang belum muncul ya, belum gabung Suhu Muji. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali ada yang kurang pas dan pasti tidak sempurna karena bagian dari sebagai manusia biasa pasti banyak kurangnya. Saya mohon maaf dan sampai ketemu di webinar besok hari Rabu, Pak Khairul Rizal. Tadi apa ya? Lupa saya. Hari Rabu ya, Prof? Ternyata lupa saya. Rabu sore ketemu dengan Pak Khairul Rizal. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.